Perkenalkan, nama saya Belatara Arnas. Perkenalkan, saya Brenita Widya Prilianda. Perkenalkan, saya Davina Widyaswati. Perkenalkan, nama saya Genis Ratna Rahmiani. Perkenalkan, nama saya Haikal Drata Guenena. Perkenalkan, nama saya Gesya Mainokar Gameswari. Perkenalkan, nama saya Alda Hurnisa Sudrajat. Sanaya Resort Malang dibangun mulai tahun 2015 oleh Calidana Group yang merupakan perusahaan properti yang didirikan oleh Haji Muhammad Ilyas, seorang pengusaha muda yang memiliki ide-ide inovatif dan menjadikan Calidana Group sebagai perusahaan yang sukses dan telah berpengalaman selama 20 tahun dalam bidang properti hunian prestisius yang menggabungkan keindahan lingkungan dengan kemewahan, kenyamanan, keteduhan, serta keamanan dan berkualitas tinggi. Sanaya Resort Malang adalah sebuah resort ideal di Batu Malang yang sangat strategis bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi alam. Sanaya Resort Malang memiliki fasilitas terbaik seperti AC, restoran, kolam renang, dan resepsionis yang buka 24 jam. Untuk mengetahui pengendalian yang dilakukan oleh Sanaya Resort, kami melakukan wawancara kepada Sanaya Resort. Berikut adalah cuplikannya. Perkenalkan, saya Saiful Anam, kebetulan di sini sebagai HR Manager. Saya join sudah kurang lebih 3 tahun di sini. Evaluasi itu ada yang sifatnya evaluasi kinerja tim, ada yang namanya evaluasi personal, dan ada evaluasi per event atau per bisnis. Yang pertama, evaluasi itu berupa PNL yang bersifat bulanan. Jadi evaluasi dilakukan kepada seluruh departemen, pencapaiannya apa, kekurangannya apa, dilakukan setiap bulan sekali. Biasanya maksimal dilakukan di tanggal 8 atau maksimal tanggal 10. Jadi kalau bulan Januari, evaluasi dilakukan di tanggal 7 Februari itu ya. Yang kedua, audit ya. Kita ada audit dari corporate, dari pusat, dari head office. Head office itu melakukan audit setiap departemen setahun sekali. Itu juga akhirnya muncul skor dan rekomendasi. Poin maksimalnya 100, batas minimal untuk dinyatakan lolos 80. Ada macam-macam indikator yang dinilai. Kalau kita nggak achieve, kita akan dapat advice banyak ya untuk memperbaiki. Dikasih waktu 3-6 bulan untuk self assessment untuk memperbaiki itu semua. Terus yang selanjutnya yang saya singgung dari HR, biasanya kita namanya appraisal personal. Jadi minimal setahun sekali setiap karyawan itu ngisi form. Nanti form itu ada dialog dengan head of departemennya atau manajernya. Selanjutnya dibawa ke HRD. Jadi si karyawan akan dinilai oleh HOD dan HRD-nya apakah selama bekerja ini sudah melaksanakan tugas sesuai prosedur, sesuai SOP dan job desk-nya, apa kekurangannya, masih bisa improvement lagi. Nah, dari appraisal itu munculnya banyak hal. Yang pertama, kalau anaknya oke, munculnya rekomendasi untuk promosi. Kalau anaknya biasa saja akan lanjut tapi dengan posisi yang sama. Kalau mengecewakan ya terminate, dia nggak diperpanjang. Nah, yang satu lagi kebalikannya, kita dulu ada namanya TOS, Tausiah Opinion Survey, itu kebalikannya. Jadi level manager dan GM dinilai oleh bawahannya. Bawahan kita ya dijamin rahasianya karena itu online dan tanpa menyebut nama, hanya departemen saja. Jadi dia memberikan masukan kepada manajernya dan departemennya apa yang masih perlu diimprove. Gitu. Tentunya ada ya. Saya ambil contoh karena kita itu koordinasi juga dengan dinas-dinas dan pihak-pihak berwenang. Yang pertama, salah satu contohnya itu misalkan dari Disnaker. Disnaker itu akan ada visit kok, minimal setahun sekali visit ke sini, terus pengecekan kekaryawanan. Kita pun kalau buat peraturan perusahaan juga pengesahannya di Disnaker. Terus yang kedua misalkan soal jam sostek juga ada visit dari tim jam sostek. Kita mengikutkan seluruh karyawan daftarkan sana, BPJS Kesehatan. Intinya dari pihak pemerintah sendiri pasti akan ada monitor ke kita ya, sehingga di situ pasti terjadi koordinasi.
Dan apapun di antara dari kita misalnya ada kekurangan, beliau-beliau itu juga pasti akan menyampaikan, sehingga kita segera mungkin untuk perbaiki apa kekurangan kita. Salah satu yang contoh nyata yang saya bilang tadi, kita kan kerjasama dengan pihak ketiga nih. Contohnya OTA, online travel agent, ada Peggy, ada Traveloka dan sebagainya. Dan mereka itu yang saya sempat singgung di pertemuan sebelumnya. Kita kerjasama dengan Revinet itu merangkum itu semua. Di sana kita nggak bisa menyuap tamu untuk komen positif atau ngasih bintang 5, mirip kayak online ojek gitu ya kan. Kalau nggak puas kasih bintang 1, sama kita pun. Makanya yang kita lakukan adalah memberikan pelayanan seoptimal mungkin kepada tamu, sehingga itu juga sudah menjadi, dan itu setiap pagi dibacakan. Oh, kita kemarin dapat review positif. Oh, kemarin ada kekurangan bintang 3 gitu. Apanya sih? Misalkan dari sisi kebersihan kamarnya dianggap masih kurang dan sebagainya. Itu sudah menjadi kontrol kualitas kita sih. Ada 2 sih ya. Yang pertama, saya ulang lagi, appraisal itu sifatnya personal, adalah penilaian pada tiap individu. Yang kedua, audit itu sifatnya departemental. Misalkan November kemarin HRD barusan diaudit, ya sudah muncul angka. Jadi ada beberapa indikator yang harus kita penuhi pelaksanaannya. Ya misalkan karyawan sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan atau belum dan sebagainya. Itu ada audit. Jadi audit ini dilakukan oleh head office dari Jakarta. Kita pun juga nggak bisa mengintervensi apapun karena mereka penilaiannya langsung. Terus yang kedua appraisal juga sifatnya personal, yang apakah karyawan ini layak lanjut atau justru karena sangat bagus harus dipromosikan dan sebagainya tadi. Ada kebijakan evaluasi itu, karena appraisal juga akan kita compile ya dalam 1 tahun. Seluruh karyawan itu sudah semuanya itu wajib harus melakukan appraisal, sehingga kalaupun orang tidak diperpanjang, dia akan tahu kekurangannya di mana, karena kita sampaikan ya ketika audit, ketika kita appraisal face to face ini, kamu kekurangannya ini. Indikatornya gampang, tadi kan saya bilang pada pertama adalah SOP dan jobdeskmu ini, kamu nggak melakukan itu selama bekerja, kamu kurang ini, sehingga kalaupun hasil terburuk muncul pun tidak diperpanjang, mereka tahu alasannya kenapa kok sampai mereka nggak diperpanjang gitu. Audit internal itu dilakukan oleh head office. Yang saya bilang karena kita ada headquarter di Singapura, head office Indonesia di Jakarta. Itu ada tim auditor memang dari corporate itu. Jadi kita nggak usah prepare, mereka yang harus turun untuk mengaudit kita. Dan yang ketiga biasanya ada akuntan publik gitu ya, itu dengan owning company sih turun ke sini untuk ngecek. Audit eksternal itu gini, yang saya nggak paham ya pertanyaannya apakah benar yang saya jawab ini. Contoh gini ya, yang saya bilang ada beberapa yang sifatnya dari pemerintahan dan ya mau nggak mau bisa nggak bisa kita diaudit. Contohnya pajak. Dari Bapeda itu pasti akan turun, akan ngecek. Misalkan laporan pajak kita benar apa enggak, itu pasti turun dan beliau itu akan ngaudit satu persatu laporan keuangan kita dan sebagainya. Jadi kita nggak usah profit itu, mereka dari pihak pemerintah pasti sudah turun sendiri untuk mengaudit kita. Apakah benar nih memanipulasi atau nyata sih laporannya? Itu. Saya rasa efektif karena kita 3 tahun sudah berjalan, tiap tahunnya itu contoh yang audit tiap departemen itu udah jalan semua, sehingga kan kita dari tahun ke tahun nilainya, yang tahun pertama kan biasanya masih agak kurang ya, tahun kedua karena udah tahu nih kurangnya apa, ada peningkatan. Salah satu saya bilang kenapa efektif, angka audit dari tahun ke tahun itu naik, dan tahun kedua ketiga ini sudah achieve semua. Jadi saya bilang itu efektif karena ada hasilnya. Kalau di hotel itu ada namanya general staff meeting ya. Yang pertama general staff meeting, yang kedua GM roundtable. General staff meeting itu adalah meetingnya seluruh karyawan seluruh hotel, kita adakan bareng-bareng, ada dialog tanya jawab, ada perform happy tapi ada masukannya. Itu dilaksanakan quarterly, jadi 4 bulan sekali. Yang kedua namanya GM roundtable. GM roundtable itu kita sebagai HRD ngambil comot perwakilan setiap departemen satu, makan siang bareng dengan GM. Jadi ada notulensinya, mereka memberikan masukan, boleh saran dan sebagainya. Apa sih yang kurang? Sehingga saya rasa komunikasi itu berjalan 2 arah, dari atas ke bawah, gitu.
Dari wawancara yang kami lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa Sanaya Resort memiliki sistem pengendalian internal yang cukup baik. Sistem ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kepatuhan hukum dan peraturan, pengendalian kualitas produk atau layanan, hingga evaluasi kinerja. Pada aspek kepatuhan hukum dan peraturan, Sanaya Resort melakukan koordinasi dengan berbagai pihak berwenang seperti Disnaker, Jamsostek, dan BPJS Kesehatan. Pengendalian kualitas produk atau layanan, Sanaya Resort bekerja sama dengan pihak ketiga seperti OTA dan Refinet untuk melihat ulasan dan rating pelanggan. Pada aspek evaluasi kinerja, Sanaya Resort melakukan 2 jenis evaluasi, yaitu appraisal personal dan audit departemental. Pelaksanaan audit yang berjalan dengan baik dan selalu dilaksanakan, serta peningkatan angka audit setiap tahunnya. Komunikasi di Sanaya Resort juga berjalan 2 arah, dari atas ke bawah. Hal ini dilakukan melalui General Staff Meeting dan GM Table.